Ditangkapnya tersangka muncikari Robby Abbas menyeret perhatian publik pada fenomena prostitusi di kalangan selebriti. Jasa kencan bertarif mahal ini bahkan menjadi tren yang terus berkembang. Liputan khusus ini sekaligus menutup Net 24. Saya Sinda Sahara. Dan saya Zen Design. Terima kasih dan selamat beristirahat. Paling mahal 80 juta. Ada memang yang harga 300 juta tapi susah jualannya. Nemenin makan aja cuma 20 juta. Tertangkapnya muncikari Robby Abbas menguak tabir bisnis prostitusi kelas atas yang diduga melibatkan selebriti. Layanan premium itu mematok tarif jasa kencan yang tak main-main, mulai dari 35 hingga 200 juta rupiah. Tak lama selang penangkapan tersebut, sederet inisial nama yang disebut-sebut sebagai anak buah Robby beredar di berbagai media sosial. Tak diketahui jelas sumber deretan inisial ini. Salah satu inisial nama yang beredar dan memiliki kemiripan dengan namanya adalah pedangdut Roro Fitria. Wanita asal Yogyakarta ini merasa dirugikan sejak kasus ini mencuat di media massa. Mungkin kebetulan karena public figure itu disorot oleh media, nah jadi yang terblow up-nya terlihat adalah identik dengan pekerja seni. Padahal sebenarnya di seluruh profesi mungkin ada gitu. Nah kalau untuk bagi saya sendiri pernah atau tidak ada penawaran yang tidak bagus, ya alhamdulillah sih. Kalau langsung ke saya tidak ya, karena ketika saya on air maupun off air itu kan by prosedur ya. Kalau contohnya seperti off air itu kan setiap kali saya show perform itu harus ada riders yang memuat peraturan-peraturan atau rundown selama saya mengadakan kegiatan show off air. Artis yang memiliki gaya hidup mewah ini pun menyangkal jika penghasilannya dikaitkan dengan bisnis prostitusi. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang belum begitu tahu saya, mungkin karena memang melihat cuma sepintas di media, tidak tahu kegiatan saya, tidak tahu background keluarga saya gitu. Jadi ya mereka hanya melihat di tampilan televisi saja. Kalau untuk menjawab pertanyaan Mbak, itu alhamdulillah mayoritas memang rezeki saya itu berasal dari keluarga besar saya. Di mana saya combine dengan penghasilan atau income di pekerjaan seni. Selain itu juga saya memaintain cash flow saya dengan manajemen finance itu di bidang properti gitu. Walaupun mesti propertinya sih masih kecil-kecilan sih. Untuk mengetahui bagaimana cara kerja muncikari selebriti, kami mewawancarai salah satu mantan muncikari yang menjalani profesinya sejak tahun 2008 hingga 2013. Kalau yang memang artis biasanya dia juga mengikuti lifestyle segala macam. Memang ya dia harus punya mobil mewah lah atau mungkin tas mewah segala macam. Tapi kalau yang memang model biasanya model yang merintis memang pengen jadi artis biasanya memang dia harus ngulin banyak uang biasanya seperti itu untuk kebayar beberapa TV biasanya seperti itu. Bisa masuk TV itu gimana caranya biasanya gitu sih sebenarnya. Ada juga beberapa artis yang nggak jualan untuk seks tapi dia bisa jualan untuk nemenin makan aja bisa atau nemenin jalan-jalan tapi dia tidak untuk seks. Artisnya udah terkenal juga. Nemenin makan aja cuma 20 juta. Selama kita nggak ngelakuin yang seperti itu lagi sih aman-aman aja sih sebenarnya. Cuman kalau untuk komennya untuk hal-hal kayak gitu mendingan jangan cuman germonya aja yang ditangkap tapi ya si pemakai dan si artis atau modelnya juga harus ditangkap. Pemeran utamanya sebenarnya si artis model itu sebenarnya. Karena yang butuh duit dia gitu. Kalau germo kan cuma nyariin aja. Paling mahal 80 juta. Ada memang yang harga 300 juta tapi susah jualannya. Yang pertama mahalnya 300 juta ya mungkin tahu sendiri gitu. Tapi itu kliennya juga suka susah nyarinya untuk harga segitu. Saya pernah dulu jualan ke klien sekali satu tamu 3 artis. Itu sebenarnya mereka udah tahu gitu loh. Di dalamnya ada siapa, si artis ini, si artis itu. Cuman dia berusaha tutup mulut aja. Penulis buku Jakarta Undercover Muammar MK memandang prostitusi artis bak barang laten.
Praktik ini sudah terjadi sejak lama, bahkan terus berkembang mengikuti zaman. Buku itu dari 2003, 2006, sekarang 2015, itu kan saya melakukan penelitiannya tahun 90, berarti kan tahun 90-an dong saya melakukan penelitian kan gitu, melakukan investigasi. Sekarang kejadiannya nggak jauh beda gitu, bahwa pola-pola yang dipakai, tren-tren yang berkembang gitu, tidak jauh beda gitu. Hanya mengalami tambal sulam di beberapa sisinya aja gitu. Itu satu hal. Yang kedua, mengalami apa ya istilahnya ya, keberanian untuk lebih belak-belakan karena faktor teknologi. Pria yang bukunya juga laris di pasaran Eropa ini mengungkapkan bisnis prostitusi di kalangan selebriti terbagi dalam beberapa kelas. Selebriti yang masuk jajaran tarif tinggi tentu yang namanya sudah dikenal publik. Di sejumlah kalangan pria penikmat kalangan atas gitu, pelanggan dalam hal ini juga sering terjadi sering dalam tanda kutip mengadakan kontes gitu, siapa dari kelompok mereka yang bisa misalnya ngajak makan malam atau kencan dengan si seleb A misalnya atau B misalnya gitu. Jadi kayak semacam gitu, kayak jadi dipertaruhkan gitu. Dibilang kasus lama, namun nyatanya aparat masih kesulitan memutus mata rantai bisnis haram ini. Undang-undang yang mengatur perkara kesusilaan ini juga dinilai lemah karena hanya memberlakukan sanksi untuk para muncikari. Dalam perbuatan itu kan tidak melihat dia siapa yang berbuat. Artis, politik, artis atau siapapun dia ya. Tapi yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum itu. Nah, dalam hal ini perbuatan yang melanggar itu pengaturannya masih terhadap mereka yang memperoleh keuntungan. Dalam hal ini adalah mucikari. Nah, mucikari inilah yang kita lakukan proses penegakan hukum. Tetapi yang lain memang tidak. Itulah salah satu dari kelemahan undang-undang yang ada. Nah, dalam KUHP yang akan datang, dalam rancangan KUHP itu sudah diatur mereka yang melakukan satu perbuatan asusila seperti ini nanti akan dibuat satu proses penegakan hukum terhadapnya. Alih-alih menggendong karir dengan prestasi, sebagian pesohor malah cemplungkan diri dalam bisnis prostitusi. Yang tak lain dilakukan demi mempertahankan eksistensi dengan standar hidup tinggi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.